Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini kita akan podcast dengan salah satu bukan abdi negara ya. Apa ya, semacam wakil rakyat di Kabupaten Sumeneb, dan juga beliau ini adalah, kalau saya tidak salah, tapi insya Allah saya tidak salah, beliau adalah Ketua Paguyuban Karapan Sapi se-Kabupaten Sumeneb. Nah, terus terang nih, beliau yang satu ini sulit sulit untuk ditemui, sulit untuk diajak podcast. Namun hari ini setelah ketiga kalinya akhirnya saya bisa podcast dengan beliau yang satu ini. Siapakah dia? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke podcast, kita intro dulu. Intro. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam, Mas Yan. Oke, gimana nih kabarnya, Bah? Alhamdulillah baik. Baik, Bah ya? Alhamdulillah. Oke, maaf, Bah, bisa lebih dekat ke mic. Nah, sip, biar suaranya lantang nih, Bah. Abah, ini kan Abah sulit nih kita ajak podcast nih. Dengan kesibukan, kan Abah di DPR di Kabupaten Sumeneb, Bah ya? Itu di DPR bagian apa, Bah? Fraksi apa, Bah? Maksudnya komisi apa? Ya, terima kasih Mas Yan. Baik, Bah. Sebelumnya saya minta maaf. Tidak apa-apa, Pak. 2 kali gagal mau podcast. Kebetulan saja ada Iya. kesibukan pada saat itu. Ada rapat dengan Pak Bupati waktu itu, Pak. Ya, kebetulan habis itu pilkada. Ya, benar. Ya. Akhirnya kami nggak bisa bertemu. Jauh-jauh Mas Yan dari Bangkalan ya. Nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah sekarang kita bertemu ya. Yes, untuk nyambung silaturahim. Ya, itu yang paling utama, Bah, silaturahim. Kemudian ya saya touring. Yang kedua ya podcast ini. Yang ketiga ya podcast ini, Bah. Ya, kebetulan kami dipercaya oleh masyarakat menjadi wakil rakyat. Kami oleh partai diletakkan di Komisi 3. Oh, di Komisi 3. Terus Abah, ini kan juga dipercaya oleh para pecinta dan pemilik karapan sapi di Kabupaten Sumeneb, Bah. Betul kan Abah sebagai ini ya, apa namanya? Ketua Paguyuban Karapan Sapi di Kabupaten Sumeneb. Ya. Kami setback dulu Mas Yan ya. Memang hobi kami di karapan sapi. Iya. Dari kakek kami lah, pada abah saya terus pada saya. Nah, kebetulan di periode yang sekarang ini kawan-kawan pecinta karapan sapi di Kabupaten Sumeneb, ya, Paguyuban Potrekoneng. Oh, namanya Paguyuban Potrekoneng. Dulu abah saya menjadi ketua, pernah menjadi ketua. Terus sekarang teman-teman mempercayakan kepada kami. Tapi ya setelah dari Abah Pani saya. Ya, dari abah saya ke Pak Haji Incung, Pak Haji Pani, terus ke saya Haji Pani. Gitu. Ya karena teman-teman itu mempercayakan kami kepada kami, ya kebetulan kami mau hobi ya untuk bisa membesarkan budaya karapan sapi di Kabupaten Sumeneb. Yang dalam hal ini memang Sumeneb ini adalah gudangnya karapan sapi. Pencetak bibit karapan sapi kan memang dari Pulau Sepudi. Asal muasalnya. Baik yang ada dimanapun, di Jawa pun ya dari Sepudi. Ya. Betul. Kami bersama teman-teman, didukung oleh teman-teman pecinta penggemar karapan sapi di Sumeneb. Ya, Bismillah, saya akhirnya maulah dijadikan ketua Paguyuban Karapan Sapi di Sumeneb. Ini kan kalau saya tidak salah ini, Pak ya. Kan sempat kosong nih sebagai ketua pemimpin lah, istilahnya orang tuanya di karapan sapi di Kabupaten Sumeneb kan sempat kosong nih, Pak. Itu berapa tahun sih, Pak, kalau boleh tahu? Kan sempat kosong waktu itu. Ya memang sempat ya bisa dikatakan kosong karena waktu itu Abah Pani tidak aktif lagi lah menjadi ketua Paguyuban pada saat itu. Ya mungkin karena kesibukan beliau akhirnya kurang aktif, dan pada rapat persiapan karapan sapi Kabupaten Sumeneb kemarin, akhirnya disitulah
dibentuk atau dipilih ketua paguyuban. Jadi menjelang itu ya kabupatenan kalau betul, nggak salah ya. Betul, menjelang kabupaten. Jadi mendekati kabupatenan, baru di situ dirapatkan harus ada ketua nih sekarang. Hanya Abah Deki yang ditunjuk. Iya, teman-teman percayakan kepada kami. Sebenarnya sudah lama, cuma saya pada saat itu belum siap. Siap Pak? Karena dipercaya ya Pak. Ya itu kembali lagi demi besarnya kerapan sapi di Kabupaten Sumeneb. Betul. Mau tidak mau ya kami harus siap lah seperti itu. Dan tentunya harus didukung oleh pecinta dan penggemar kerapan sapi. Kan ini apa sosok yang terpilih. Masa dipilih habis dipilih nggak didukung, kan nggak asik juga Pak. Ini Pak, berkenaan dengan nama tim karapan sapi Abah Deki, kan ini Mega Bintang. Nah, ini membahas masalah Mega Bintang. Ini Mega Bintang nama warisan yang saya tahu ya, saya dapat informasi bocoran dari teman-teman bahwa dari ini teman-teman, Abah Deki ini bukan hanya karapan sapi yang sekarang, namun dulu anggaplah nenek moyang ini sudah pemerhati atau apa ya, pemilik karapan sapi ya Pak ya. Kemudian turun ke orang tua, turun lagi ke Abah. Ini Mega Bintang ini ditemukan oleh kakek atau dari orang tua atau mungkin Abah yang tercetus. Oke lah, nama saya kasih Mega Bintang biar sama kayak ibu yang itu. Kan mirip-mirip. Iya. Mirip. Dan kebetulan warnanya sama. Ini kebetulan apa memang disengaja? Mohon diceritakan Pak ke teman-teman nih Pak. Ya, terima kasih Mas Ian. Jadi sejarah nama Mega Bintang lah kira-kira seperti itu. Itu dari masih abah saya. Oh, nama juga warisan ternyata. Iya, nama warisan dari abah saya. Bisa diceritakan nih Pak, lebih lanjut. Ya, pada saat itu kan karena ya banyak bisa diartikan macam-macam lah kira-kira seperti itu. Kalau kita mengartikan nama Mega Bintang ya bintang yang sangat mega kan begitu kan? Mega kan besar. Ya. Di lain sisi lagi kalau Mas Ian itu tadi menyentil sedikit karena warna merah ya kan seperti itu. Mirip-mirip dalam Mega. Bisa juga seperti itu. Karena dari abah saya, dari kakek saya ke abah saya dulu memang ya kalau kita tarik kepada dunia politik memang ya yang ngefan banget kepada merah. Oh, si merah ini. Mulai dari PNI kepada PDI. Oh, gitu. Jadi mungkin kakek itu terinspirasi dari itu, mungkin ada kata-kata meganya tadi. Betul. Gitu. Jadi nama tadi Mega Bintang itu sudah warisan dari kakek, bukan hanya mewariskan sebuah budaya, namun nama juga. Nah, kalau boleh tahu nih, Bah, mulai dari kakek, kemudian dari Abah Deki sendiri sampai Abah Deki, ini prestasi yang paling emosional lah istilahnya. Wah, ini prestasi entah itu di Balai Presiden atau di mana, Bah? Iya, kalau dari kakek kan saya masih mungkin terlalu kecil lah pada saat itu. Dari abah lah, saya cerita dari abah dulu lah. Okay. Semenjak dari abah yang sangat ajang yang sangat prestisius ya kan seperti itu, yang paling bergengsi. Dulu Ibu Megawati itu masih jadi presiden pernah mengadakan lomba kerapan sapi yang ditaruh di Jakarta. Pesertanya 24 pasang pada saat itu. Ya dari Madura semua. Iya. Dari 4 kabupaten hadir ke Jakarta. Iya, hadir ke Jakarta, diundang 66. Maaf, Bah, 6 pasang. Kalau saya potong itu tahun berapa sih, Bah? Itu kira-kira tahun 2000 berapa ya? 2003. Umi dosen jawab. 2003 itu. Abah Deki lupa, Umi yang menjawab di luar layar. Umi padahal udah sepuh, masih ingat Abah Deki banyak urusan. 2003 ya Pak ya? 2003, oke. 2003 ya menjelang Pilpres pada saat itu Ibu Megawati itu dalam rangka ikut melestarikan budaya kerapan sapi di Madura, akhirnya mengundang 6 pasang kerapan sapi, 24 pasang dari Madura, 4 kabupaten di Madura diundang ke Jakarta, yang semuanya itu ditanggung. Dan hadiahnya pada saat itu adalah 2 unit mobil baru, 4 sepeda motor baru. Berarti hampir sekelas Piala Presiden. Ya, seperti itu gitu. Dan alhamdulillah juara 1 golongan atas itu juga kena atau diraih oleh Mega Bintang. Mega Bintang punya abah saya, 1 atas dan 1 bawah.
pada saat itu. Borong ceritanya. Diborong. Dua bawah. Dua bawah, satu atas. Iya. Ini kalau boleh diceritakan, ya betul sih, emosional sekali ya. Penggemar berat warna merah, juaranya di warna merah itu juga. Oh gitu. Jadi itu yang paling berkenan ya. Yang paling ya bergengsi paling berkesan. Ya, dari Madura diundang ke Jakarta jadi tontonan ya orang metropolitan di sana. Ya alhamdulillah lah kami 2 pasang sapi meraih itu. Oh gitu. Selain memang banyak juga sih. Ada ajang-ajang yang bergengsi lain di Madura. Iya. Teman itu yang paling emosional dan tidak dapat dilupakan. Betul. Karena kebetulan satu jalur nih. Nah, setelah membicarakan masalah Mega Bintang, membicarakan yang ini, Mbak, jagoan yang di belakang kita ini. Ya. Ini baru semua atau kan kalau nggak salah, mohon maaf, beberapa bulan yang lalu ada yang koin nih, Pak. Kalau nggak salah, apa saya salah dengar? Saya dengar ada yang gitu loh, Pak. Betul. Itu sakit atau memang disengaja dijadikan pentol atau gimana nih, Pak? Itu memang kami beli pada saat itu dan itu saya persiapkan pada mau menjelang kerapan sapi di Mortaci. Hari Sabtunya di lapangan Asmanis itu. Iya. Karena ada 2 hari kemarin itu. Juga Sabtu Minggu kan. Menjelang bulan puasa. Iya. Yang terakhir. Iya. Oh iya. Itu saya siapkan dengan punya teman. Oh, mau kayak tangke ini gandeng. Besok Sabtu mau di lomba, nanti malam ini terus mendadak sakit. Sakitnya kayaknya di pernafasan. Ya sudah kami rawat. Coba dirawat ya, Pak. Kali aja selamat. Undang dokter hewan tapi nggak tertolong. Gitu. Jadi akhirnya Abah hadir kayaknya enggak ya, Pak ya? Hari Minggunya tetap ngerap satunya. Ya? Oh, Sabtunya yang tidak hadir. Rencananya yang mati itu kan disiapkan tuh hari Sabtu. Karena Allah lebih sayang. Sang jadi pentol itu ya. Akhirnya Abah turun di hari Sabtu. Hari Minggunya. Hari Minggunya. Nah, kalau yang di belakang ini baru atau yang lama atau mungkin ada yang baru, Pak, di antara 3 ini, Pak? Di antara 3 ini ya ada yang baru. Boleh tahu, Pak, yang mana, Pak? Ini yang paling lama, yang tengah ini paling lama. Ini paling lama. Setelah itu saya beli ini. Digandeng sama ini. Dan terakhir ini kan Dracula Sakti, Mas. Oh, dari ini. Dari Abah Mahrus. Abah Gaul. Terus terakhir saya beli ini. Sapi yang tapor gelap, tapi saya belinya sudah dari Moncong Putih. Oh, dari Babaidi. Ya. Oh, ini dari Moncong Putih. Ya. Asalnya tapor gelap dari Banor. Yang ini dari Hajar Bos Abah Nur, tapor gelap. Ini yang namanya tapor gelap. Tapor gelap. Dari Abah Nur. Ya. Kemudian dibeli oleh Babaidi. Habis gitu ditransfer ke saya. Ditransfer ke Haji Abah Deki. Berarti ini yang terbaru nih, Bah? Iya, yang terbaru. Yang kalau di layar kaca teman-teman ini di sebelah kanan ya, kanan ya. Kalau di kita kiri. Jadi ini yang terbaru, teman-teman. Ini yang terbaru. Kemudian ini yang paling lama, Bah. Ya, betul. Nah, yang paling lama ini gandengannya sama yang dari Abah Baidi, Moncong Putih atau yang ini, Bah? Yang dari Dracula Sakti? Sebenarnya sama ya, saya selang-seling memang ini. Oh, sama-sama ini bisa. Oh gitu. Ya, yang di tengah ini pemaker apa peneket, Bah? Ini pemaker bisa, penaket bisa. Oh, serba bisa nih. Multi talenta ceritanya. Iya, betul. Multifungsi. multi talenta. Kalau ini multifungsi juga atau multi talenta atau gimana, Pak? Kalau ini peneket nih, Mas. Oh, khusus peneket ini. Kalau itu bisa maker, bisa neket itu. Oh, tapi kalau saya lihat kayaknya sih lebih cocok ke sini kayaknya, saya nggak tahu juga. Kalau gedenya ini masih ini lah. Iya. Karena ini masih kurang tinggi lah. Iya. Tapi lebih muda ini masih. Oh gitu. Ada harapan tuh bisa sama nanti. Sementara di lapangan mana Kiling, lapangan Kiling itu panjangnya berapa sih, Pak? 210 ya kalau nggak salah ya? Ya, kira kurang lebih itulah. 210. Ya. Top speed di sana berapa sih, Pak? Di lapangan Kiling? Ya, kalau top speed ya ada yang 62. Itu sudah bagus ya? Ya. 62 ya? 62 sampai 66 sih sudah. 66 udah bagus ya. Nah, sedangkan ini, Bah, pernahkah mencapai speed 662 atau 66 sementara ini, Bah, di lapangan Kiling? Ya, kalau ini pasangannya bisa 66 stabil. Ini sama ada teman dengan yang punya Mas Cip itu beragai balap ada pernah 62, 63, 65. Oh, bagus berarti ya? Ya, ya. Ya.
Nah ini Pak, membahas lapangan giling sekarang Pak. Ini banyak teman-teman yang nanya, Bang, Mas gimana nih lapangan giling? Memang saya Bupati Sumeneb, minta tolong saya. Bukanlah, saya cuma bisa menyampaikan, kok jangan minta tolong ke saya. Satu, saya orang Bangkalan. Kedua, saya bukan Bupati Sumeneb. Coba kalau saya Bupati Sumeneb, saya keramik itu. Lapangan giling saya keramik, terus saya kasih tulis di pintu masuk, saya tulis suci, jadi sandal di luar, nggak boleh ada celatong di situ. Nah ini Pak, mau bicara masalah lapangan giling, akhir-akhir ini kayaknya lapangan giling kurang perhatian, itu yang pertama Pak. Nah ini mohon maaf saya nyentil Abah nih selaku ketua nih gimana nih. maaf Abah ya, pertanggung jawabannya sekarang. Karena waktu Abah jadi ketua, lapangan gilingnya ya memang diwariskan berantakan nih ceritanya. Mohon maaf teman Pak Bupati kalau saya keliru, memang keadaannya begitu. Namun apa yang saya sampaikan ini demi kebaikan lah. Jadi waktu itu terakhir saya ke sana waktu karapan sapi sempat dibubarkan itu ada sapi yang di sebelah barat itu sempat roboh satu. Dan hari ini saya ke sana, sapinya hilang semua Pak. Ini kabur atau gimana? Karena nggak dikasih pakan, patungnya itu di depan hilang semua.